Hai guys, selamat datang kembali di channel Sesepuh Anime. Video kali ini akan melanjutkan alur cerita manga part 6 dari Magi The Labyrinth of Magic. Usahakan kalian udah nonton alur cerita Magi sebelumnya yang bisa kalian cek di deskripsi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung aja ke ceritanya. Morgiana terbang jauh dari Balbat ke Great Reef untuk menemui Yunan. Sayangnya Yunan juga tidak tahu keberadaan roh Alibaba. Morgiana lalu bersama Yunan pergi kembali ke Balbat. Morgiana terkejut karena setelah dia tiba, Alibaba sedang menjalani prosesi upacara kematian. Morgiana memeriksa tubuh Alibaba dan tidak percaya jika sekarang dia sudah tidak bernafas lagi. Di medan pertempuran, saudara-saudara Koen sedang bersiap untuk memulai perang melawan Hakuryu. Kerajaan Ko saat ini terbagi menjadi dua, yaitu Timur dan Barat. Setelah Hakuryu menobatkan dirinya sendiri menjadi raja di ibu kota Rakusho. Sedangkan Koen mendeklarasikan dirinya sebagai raja di ibu kota baru, yaitu Balbat. Cerita lalu berpindah ke dunia lain di mana langit sangat gelap. Judar bangun dari pingsannya di mana dia sempat bermimpi dipindahkan ke dunia lain oleh sesosok jin yang kita tahu itu adalah Hugo. Dia akhirnya bisa merasa senang karena telah menginjak tanah lagi, tapi dia tidak tahu di mana dia berada saat ini. Tiba-tiba monster aneh yang mirip dengan monster dungeon muncul di hadapannya. Judar berusaha untuk menyerang dengan sihirnya, tapi sama sekali tidak bisa keluar. Judar baru sadar jika di tempat ini sihirnya menjadi sangat lemah. Dia yang tidak bisa bertarung tanpa sihir hanya bisa melarikan diri. Tiba-tiba boneka aneh muncul dan berhasil mengalahkan monster itu dengan teknik pedang. Boneka itu memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Alibaba. Awalnya Judar tidak percaya dengan perkataan boneka aneh itu, tapi setelah mendengarkan penjelasannya, dia pun percaya jika boneka aneh itu adalah Alibaba. Mereka saat ini tidak tahu ada di mana. Di sekitar mereka hanya ada tanaman-tanaman yang menjulang tinggi. Di langit tak ada bulan ataupun matahari dan menjadi gelap. Karena Judar tidak suka bersama dengan Alibaba, dia mencoba untuk berpisah. Tapi lucunya, dia kembali diserang monster yang membuat Alibaba harus menyelamatkannya lagi. Dengan tubuh boneka yang dimilikinya, Alibaba tidak lagi merasakan sakit ataupun lapar. Judar menjelaskan pada Alibaba jika dia terlalu naif dan tidak memiliki tekad raja. Tekad yang berani untuk memotong siapapun yang menghalangi jalan demi mencapai tujuan. Orang yang tidak bisa memotong apapun tidak akan bisa melindungi apapun. Walaupun begitu, Alibaba tetap bertekad untuk kembali ke dunia asalnya. Judar heran kenapa Aladin dan Hakuryu bisa tertarik pada Alibaba. Kembali ke medan pertempuran, para petinggi dari pasukan Koen dipimpin oleh Kome Ren. Untuk Koen sendiri, dia ada di Balbat sebagai raja yang menjaga tahta. Kome memimpin rapat mengenai taktik untuk menjatuhkan Hakuryu. Ko bagian barat memiliki wilayah yang lebih luas. Tentara 6 kali lipat lebih banyak dari milik Hakuryu, dan bersama banyak penakluk dungeon. Sedangkan wilayah timur di bawah pimpinan Hakuryu hanya memiliki wilayah yang lebih kecil dan sedikit tentara. Kome memperingatkan pasukannya untuk tidak meremehkan pasukan Hakuryu. Jika Hakuryu menang dalam perang ini, rencana persatuan dunia yang telah mereka gencarkan akan menjadi sia-sia. Perang saudara ini akan terjadi di daratan Kan'an, daratan terbesar di dunia. Di perang ini, Kekaisaran Ko Barat memiliki 5 divisi. Divisi pertama terdiri dari 220.000 pasukan yang dipimpin oleh Koha Ren. Divisi kedua terdiri dari 200.000 pasukan yang dipimpin Kyogoku Ren. Divisi ketiga terdiri dari 100.000 pasukan yang dipimpin oleh Gakukin. Divisi keempat terdiri dari 90.000 monster dungeon yang dipimpin Seishuri. Sebagai pengingat, Gakukin dan Seishuri adalah household member dari Koen Ren. Untuk divisi terakhir dikomandoi Panglima Kome secara langsung yang berjumlah 100.000 pasukan untuk menjaga markas mereka. Kekaisaran Ko Timur membawa 2 divisi. Divisi pertama berjumlah 50.000 pasukan yang dipimpin Jenderal Tangan Kanan Lee Se-ryu. Dan divisi kedua juga berjumlah 50.000 pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Tangan Kiri Shu Kokuyo. Hakuryu turun tangan sendiri di medan tempur sebagai panglima dan membawa monster-monster bakteri raksasa. Perang pun dimulai. Pasukan Hakuryu tampil sangat ganas dan menyerang pasukan musuh secara membabi buta. Mereka bertarung layaknya tidak takut mati asal bisa memenangkan perang. Semua itu berkat cuci otak sihir Jin Belial dan manipulasi saraf dari sihir Jin Zagan.
Pasukan Hakuryu terus menekan mundur pasukan lawan bahkan di saat mereka kalah jumlah. Divisi pertama dan kedua dari barat yang dipimpin Koha dan Kogyoku sangat kesulitan sehingga mereka berdua harus turun tangan untuk menghabisi pasukan-pasukan Hakuryu yang brutal. Kome menjalankan taktik pengepungan bagi pasukan Hakuryu. Awalnya pasukan Hakuryu dikepung biasa tapi mereka masih bisa melawan. Kome berubah ke full Jin equipnya lalu menciptakan portal-portal teleportasi di sekeliling pengepungan. Koha memanfaatkan itu untuk melancarkan serangan pada tiap portal dan menghancurkan tanah di sekeliling pengepungan. Berkat taktik itu, pasukan Hakuryu menjadi terkepung pada tebing. Jika mereka berani menuruni tebing, mereka akan dilempar tong-tong minyak lalu ditembaki panah api yang akan membakar mereka. Pasukan Hakuryu menjadi terkepung kobaran api besar yang mengelilingi mereka. Selain itu, mereka juga dihantam ratusan blok batu besar di sisi-sisi tebing dari portal teleportasi Kome. Balok-balok batu itu membentuk sangkar api dan menciptakan hawa sepanas tungku. Panas itu membuat mereka kelelahan dan kehilangan semangat bertarung. Setelah itu, Kogyoku dan Koha membawa sebagian pasukan mereka untuk langsung melaju ke tempat Hakuryu berada. Tiba-tiba muncul dua jenderal Hakuryu yang langsung menghadang mereka. Lee Se-ryu dan Su Kokuyo terlihat lebih besar karena mendapatkan buff dari kekuatan Jin Zagan dan Belial. Berbeda dengan pasukan biasa yang dicuci otak sihir Belial, mereka berdua tidak terkena cuci otak karena hanya setia pada Hakuryu yang mereka anggap sebagai pewaris tahta yang sah. Lee Se-ryu mendapatkan kekuatan dari Jin Belial, sedangkan Su Kokuyo mendapatkan kekuatan dari Jin Zagan. Mereka lalu berubah menjadi monster raksasa karena mode asimilasi. Lee Se-ryu menggunakan kekuatan barunya untuk membuat pasukan Kogyoku dan Koha saling berperang satu sama lain. Pasukan khusus Koha mencoba menyerang Lee Se-ryu, tapi mereka terkena jeratan tanaman Zagan dari Su Kokuyo. Kekuatan baru Su Kokuyo adalah menghisap magoi orang sampai kering jika terkena jeratan tanaman merambatnya. Mereka berdua benar-benar memporak-porandakan pasukan Koha dan Kogyoku. Mereka memancing Koha dan Kogyoku untuk segera mengaktifkan full Jin equipnya. Untungnya Gakukin dan Seishuri yang sudah dalam mode asimilasi segera datang dengan wujud raksasanya juga. Seishuri mengatakan jika seharusnya Household bertarung dengan Household. Di markas pasukan Ko Timur, Hakuryu tampak kelelahan karena mengendalikan 100.000 pasukan dengan sihir cuci otaknya. Hakuryu bisa mengendalikan pasukan sebanyak itu berkat magoi dalam jumlah banyak yang diberikan oleh klon-klon penyihir Ultraman. Sayangnya stamina Hakuryu diambang batas dan tangan kiri buatannya juga putus dari tubuhnya. Cewek yang bersama Hakuryu ini bernama Nanaomi. Nanaomi memberitahu Hakuryu bahwa dia sudah tidak bisa menang lagi jika sendirian. Tak lama setelah itu, Kogyoku dan Koha telah sampai di markas Hakuryu, di mana mereka sudah masuk ke mode full Jin equip. Tapi walaupun begitu, Nanaomi menjelaskan jika Hakuryu saat ini sudah menang karena tuannya akan datang membantunya. Tiba-tiba gelombang air muncul dari kejauhan. Bala bantuan dari pihak Nanaomi telah datang. Pasukan itu dari kerajaan Kina, negara kepulauan kecil di sebelah timur dari Kekaisaran Ko. Negara ini bisa dibilang merepresentasikan Jepang. Bahkan rajanya sendiri, Yamato Takeruhiko, yang memimpin pasukannya langsung. Dan bukan hanya itu, dari pegunungan Tenzan di sebelah barat laut juga datang sekitar 10.000 pasukan yang menuju medan perang. Pasukan itu memakai pakaian baja yang ternyata berasal dari kerajaan Sasan. Darius Leokses, Raja Sasan, yang memimpin langsung pasukannya. Hal ini sangat mengejutkan pihak Kekaisaran Ko Barat, karena tanpa mereka duga, dua kerajaan yang tergabung dalam aliansi 7 lautan memutuskan untuk membantu Hakuryu. Darius lalu berubah ke mode full Jin equipnya dan bergabung bersama dengan Hakuryu dan Yamato. Koha bertanya pada mereka jika aliansi 7 lautan memiliki semboyan untuk tidak menjajah negara lain, lantas kenapa mereka membawa pasukan untuk menyerang Kekaisaran Ko. Darius menjawab jika mereka tidak menyerang Kekaisaran Ko, justru mereka ingin menghentikan perselisihan saudara dari anggota aliansi 7 lautan. Raja dari Kekaisaran Ko yaitu Hakuryu telah memutuskan untuk bergabung dengan aliansi 7 lautan. Di markasnya, Kome terkejut bagaimana bisa pegunungan Tenzan yang dijaga Hakue dan pasukannya bisa dilewati pasukan kerajaan Sasan tanpa terdeteksi. Kome pun sadar jika Hakue telah berkhianat. Di suatu lautan, Sinbad meyakinkan Hakue untuk tidak perlu khawatir, karena adiknya Hakuryu pasti akan bisa diselamatkan. Sinbad membawa armada kerajaan Sindria untuk langsung pergi menuju Balbat dan mengakhiri perang selamanya.
10 hari sebelumnya, Hakuryu berkomunikasi jarak jauh dengan Sinbad melalui alat sihir. Sinbad berterima kasih pada Hakuryu karena berkat dirinya yang berhasil membunuh Gyokuen dan melemahkan Ultraman. Sekarang Sinbad bisa leluasa memata-matai kekaisaran Ko. Sinbad berjanji akan mengalahkan Koen dan membantu Hakuryu menjadi kaisar Ko yang sah. Kembali ke dunia lain di mana Alibaba dan Judar berada, Alibaba ingin segera bergegas kembali pulang ke dunianya karena khawatir jika nantinya ada hal buruk yang akan terjadi. Berbeda dengan Alibaba, Judar memerlukan makan dan istirahat yang membuat mereka sering berhenti dalam perjalanan. Alibaba memberitahu Judar jika mereka harus segera pergi menemui orang penting yang bisa membuat mereka kembali ke dunia asal mereka. Alibaba menjelaskan jika orang itu ada di Continental Rift atau celah benua, tapi mereka kesulitan mencari di mana celah benua itu berada. Saat mereka bertengkar, tanpa sengaja mereka jatuh ke dasar jurang. Anehnya, di dasar jurang yang sangat dalam itu, dunia menjadi terlihat sangat terang, berkebalikan dengan di luar di mana langit sangat gelap. Alibaba pun berhasil bertemu dengan orang yang dia cari, yaitu Mother Dragon atau Ibu Naga. Judar teringat jika Ibu Naga adalah makhluk yang sering ditemui Solomon dulu di Almatoran saat membutuhkan saran. Alibaba menceritakan pada Ibu Naga jika sebelum sampai di tempat ini dia berada di ruang waktu yang berbeda selama 100 tahun. Di tempat itu, Alibaba mendapatkan saran untuk menemui Ibu Naga agar bisa pulang kembali ke dunia asalnya. Ibu Naga lalu memberitahukan fakta yang mengejutkan, yaitu dunia langit gelap saat ini mereka berada dengan dunia di mana teman Alibaba tinggal adalah dunia yang sama. Judar tidak percaya hal itu karena di dunia langit gelap ini roh berwarna hitam bukan putih lagi, dan Judar juga kehilangan kekuatannya. Ibu Naga menjelaskan dunia langit gelap adalah serpihan-serpihan dunia Almatoran yang hancur. Ural Tugo telah menggabungkan dunia langit gelap ini bersama dengan dunia baru yang ia ciptakan. Lebih tepatnya, dunia langit gelap ini terletak di ujung selatan dari Dark Continent, dan luas dari Dark Continent ini sendiri berlipat-lipat lebih besar dari daratan dunia baru itu sendiri. Karena hal itu butuh 40 tahun untuk Judar dan Alibaba dengan berjalan kaki agar bisa sampai ke wilayah terdekat, yaitu Kekaisaran Reim. Selain itu, di dunia langit gelap, kekuatan Secret Palace tidak sampai pada tempat ini. Karena di tempat ini menganut sistem dari Almatoran dan bukannya dunia baru. Hanya ada ruh hitam di sini dan tidak ada sistem magi. Judar pun menjadi penyihir biasa yang hanya bisa menggunakan magoi dari dalam tubuhnya. Tambah lagi, Judar tidak memiliki kekuatan fisik yang menyebabkan sihirnya sangat menyedihkan. Ibu Naga juga memberitahu fakta mengejutkan lainnya di mana Dewa Hitam saat ini memiliki kepribadian sendiri setelah bergabung dengan David. Dalam cerita Almatoran, jiwa David telah berhasil bersatu dengan Dewa Hitam dan dia meledakkan tubuh fisiknya saat bertarung dengan Solomon, sehingga orang-orang akan berpikir bahwa David telah mati. Ibu Naga pun memberikan tumpangan pada Judar dan Alibaba untuk diantar pulang ke dunia baru. Judar mengira jika orang yang terhubung dengan David adalah Gyokuen, tapi Alibaba membantahnya, karena orang yang terhubung dengan David ternyata adalah Sinbad. Di Balbat, Sinbad telah sampai sana yang diiringi bala tentaranya. Kembali ke medan perang, Darius mengingatkan Yamato untuk menjalankan tugasnya. Yamato lalu mengaktifkan mode Jin Equipnya. Metal vesselnya yang berupa katana tiba-tiba membesar dan memanjang. Koha mengira Yamato melancarkan serangan ke arahnya, tapi serangan itu justru melesat jauh dan tidak mengenainya. Ternyata serangan Yamato langsung meluncur ke arah Panglima Perang Kome yang berada jauh di markasnya. Serangan itu langsung menusuk perut Kome dan beberapa orang di sekitarnya. Yamato menggabungkan kekuatan Jin Kaim dan teknik khusus berpedangnya untuk melancarkan serangan mematikan tersebut. Yamato menyatakan jika serangannya akan selalu mengenai targetnya bahkan jika jaraknya itu sangat jauh sekalipun. Koha yang marah lalu mengajak Kogyoku untuk bertarung melawan Yamato dan Darius di hadapannya. Sayangnya Kogyoku telah dikendalikan orang lain dan langsung menangkap Koha agar tidak bisa bergerak. Orang yang mengendalikan Kogyoku adalah Sinbad melalui kekuatan Jin Zeparnya. Untuk sejak kapan Sinbad telah menanamkan pengaruh Zepar pada Kogyoku, kalian bisa cek video-video sebelumnya. Hakuryu lalu berseru pada pasukan musuh di medan perang untuk berhenti melawan, karena Koen selama ini telah berkomplot dengan organisasi berbahaya yaitu Ultraman untuk menghancurkan dunia. Koen bersama dengan Ultraman telah membunuh kaisar pertama Kekaisaran Ko, Hakutoku, yang juga ayahnya Hakuryu bersama kakak-kakak kandungnya.
agar bisa mengendalikan Ko secara penuh. Haguryu menyuruh pasukan musuh untuk menghentikan perang agar dunia damai yang diimpikan Sinbad tercapai. Sebelumnya, Sinbad menjelaskan impiannya pada Haguryu jika dia ingin menciptakan kedamaian bagi seluruh dunia. Tindakan Koen yang berusaha menyatukan seluruh dunia dengan cara paksaan dan kekerasan sangat berkebalikan dengan impian aliansi 7 lautan. Melihat kondisi Balbat yang sudah terkepung pasukan Sinbad dan medan perang Kanaan yang sudah dimenangkan Haguryu, membuat Koen memantapkan keputusannya. Demi melindungi orang-orang yang ada di bawahnya, dia memutuskan untuk menyerah. Seminggu setelah peperangan terjadi, Koen sekarang berada di penjara. Haguryu menemui Koen dan bertanya kenapa dia tidak melawan Gyokuen karena seharusnya dia bisa membunuhnya. Koen menjelaskan jika masih ada hal yang jauh lebih penting daripada ambisi balas dendam, yaitu menghilangkan peperangan dari dunia ini. Kekaisaran Ko terbentuk karena bergabungnya kerajaan-kerajaan kecil sebelumnya. Dulu kerajaan-kerajaan itu terus berperang dan saling membalas dendam satu sama lain. Kaisar kedua Kotoku yang juga ayah Koen menjelaskan jika perang terlahir karena masing-masing pihak membawa keadilan versi mereka masing-masing. Mereka juga ingin melindungi orang-orang yang mereka cintai. Tapi jika perselisihan manusia terus berlanjut dan dibiarkan, manusia akan benar-benar punah. Karena itu dia dan kaisar pertama menyatukan kerajaan-kerajaan kecil untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada. Haguryu marah dan bertanya kenapa dia tidak menjadi kaisar selanjutnya tapi malah membiarkan Gyokuen yang menjadi kaisar ketiga. Koen hanya menjawab jika dia tidak bisa menjadi raja karena dia takut pada Gyokuen. Bahkan sampai sekarang dia masih ragu jika Gyokuen benar-benar mati. Gyokuen adalah orang yang memperkenalkan kekuatan Danjeren pada kekaisaran Ko. Koen berpikir bahwa tidak peduli seberapa banyak metal vessel yang jatuh ke tangan mereka tetap tidak akan bisa menandingi kekuatan Gyokuen. Apalagi Gyokuen bisa memanipulasi ruh hitam dengan mudah dan mengeluarkan sihir tingkat tertinggi berkali-kali. Dia adalah sosok yang mengetahui semua rahasia dunia ini selama ratusan tahun. Mengalahkan musuh yang memiliki lebih banyak kekuatan dan pengetahuan adalah mustahil. Itulah kenapa Koen terus mengumpulkan semua kekuatan dan berbagai pengetahuan termasuk mempelajari bahasa Toran. Dengan harapan suatu saat dia juga bisa balas dendam terhadap Gyokuen. Haguryu meyakinkan Koen jika dia berhasil membunuh Gyokuen. Koen iri pada Haguryu karena ternyata bukan dirinya lah orang yang nantinya bisa membunuh Gyokuen. Koen mengaku kalah dari Haguryu yang telah berhasil membalaskan dendam keluarganya. Sebagai permintaan terakhir, Koen meminta pedangnya yang berisikan kekuatan Jin Phoenix. Koen mengucapkan terima kasih pada Haguryu yang telah mengampuni hidup saudara-saudaranya termasuk Kome yang telah disembuhkan dari serangan Yamato sebelumnya. Sebagai balasan terakhir, Koen menggunakan kekuatan Jin Phoenix untuk menukar tangan dan kaki kiri Haguryu dengan miliknya. Tangan dan kaki Haguryu yang sebelumnya terbuat dari tanaman zagan sekarang telah berubah menjadi kulit manusia asli. Sedangkan tangan dan kaki buatannya sekarang telah bergabung pada tubuh Koen. Hari eksekusi pun tiba. Koen dijatuhi hukuman pancung karena telah membunuh kaisar pertama Hakutoku dan anak-anaknya. Dia juga dianggap bersalah karena telah menumpahkan banyak darah dari perluasan wilayah yang dilakukannya. Algojo pun memenggal kepala Koen. Perang saudara di Kekaisaran Ko telah berakhir yang menewaskan sekitar 33.000 orang, termasuk 2 jenderal Haguryu yaitu Lee Seryu dan Shukokuyo. Pangeran Kome dan Pangeran Koha akan dipenjara dan diasingkan. Household member dari Koen yaitu Ensho, Shukokuton, Seishuri, Gakukin, dan Chuun juga akan dipenjara. Sedangkan putri Kogyoku dimaafkan karena telah membantu Sinbad. Di malam yang sunyi, Haguryu merasa dia sekarang sendirian. Dia berhasil mendapatkan kembali negaranya, tapi orang-orang di dekatnya sudah menghilang. Tiba-tiba dia berpikir untuk bunuh diri. Untungnya tindakan itu berhasil dihentikan oleh Morgiana. Morgiana meminta Haguryu untuk melanjutkan hidupnya karena dia akan terus di sampingnya seperti yang Alibaba lakukan. Haguryu teringat Alibaba yang akan terus melindungi rakyat negaranya dan memutuskan untuk melakukan hal yang sama. 3 hari setelah itu, di pulau terpencil di mana Kome dan Koha dipenjara, tiba-tiba mereka bertemu dengan kakaknya, Koen. Haguryu telah mengganti keputusannya dengan memenjarakan Koen bersama saudara-saudaranya. Walaupun begitu, fakta tentang Koen yang masih hidup tetap disembunyikan dari publik. Roh Haguryu yang sebelumnya hitam sekarang telah berubah kembali menjadi warna putih. Sebelum hari eksekusi, Haguryu meminta Aladin untuk menggunakan sihirnya yang bisa menciptakan ilusi Koen palsu untuk menggantikan Koen yang asli.
Dengan begitu, orang-orang akan tetap berpikir jika Koen telah mati. Di sisi lain, Kogyoku sekarang menjadi orang yang sangat membenci Sinbad karena telah memanfaatkannya untuk menusuk saudara-saudaranya dari belakang. Hakuryu pun dilantik secara sah menjadi kaisar keempat dari Kekaisaran Ko. Negeri sihir Magnostat, Balbat, dan bahkan Kekaisaran Ko sekarang telah menjadi bagian dari aliansi 7 lautan. Di tempat lain, Hakue mengucapkan terima kasih pada Sinbad karena telah melindungi Hakuryu dan membantunya menjadi raja. Sinbad lalu minta Hakue untuk berhenti berakting jika sedang berdua saja. Sinbad tahu jika sekarang orang yang bersamanya adalah Gyokuen atau dulunya dikenal dengan nama Arba. Arba pun sadar jika Sinbad adalah tetua David yang dulu sangat dia benci. Arba mengikuti Solomon agar suatu saat bisa membunuh David yang telah berani mencuri kekuatan Dewa Hitam terus-menerus. Tapi sekarang keadaannya berbeda karena David telah bergabung menjadi satu dengan Dewa Hitam. Arba langsung memeluk Sinbad dan memberitahunya akan melakukan apapun untuk membantunya. Sinbad langsung mendorong Arba dan menjelaskan dia adalah Sinbad dan bukan David. Sampai sekarang dia tetap bergerak sesuai dengan kepercayaannya. Sinbad mengagumi pengetahuan dan kekuatan milik Arba yang melebihi siapapun di dunia ini. Dia mengajak Arba untuk bergabung ke sisinya dan menjalankan semua perintahnya. Arba pun bersedia melakukannya. Kembali ke lokasi Judar dan Alibaba, akhirnya mereka berdua berhasil keluar dari dunia langit gelap dan sampai di Dark Continent. Di sana mereka melihat pemandangan-pemandangan yang belum pernah mereka lihat seumur hidup. Mereka juga melihat sekelompok ras Vanalis yang dilegendakan. Ibu Naga memberitahu mereka jika mereka akan sampai di dunia baru sekitar 2 tahun lagi. Mereka berdua kaget karena jika mereka pergi selama itu, apa yang akan terjadi pada dunia mereka. Oke, sekian dulu alur cerita manga Magi The Labyrinth of Magic lanjutan anime part 6. Video selanjutnya akan menceritakan tentang time skip beberapa tahun di mana Alibaba terkejut melihat dunia yang sudah berubah. Nantikan aja video berikutnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Sampai jumpa.